Pas banget buat kalian cowok-cowok yang genit suka mintain nomor handphone orang, nyetak-nyetakin tangan, cedak ke kuping ini perlu. Ya, nggak tahu kesalahannya apa. Emang goblok aja. Terlalu tolol atau otaknya udah dijual gitu ya, nggak paham kalau diam itu menandakan marah. Kalau nggak percaya, coba. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Bersemangat hari ini, semoga iya. Semoga hari ini kalian happy, karena hari ini aku mau bahas trik psikologi yang aneh. Kenapa kok bisa dibilang aneh? Karena tanpa kalian sadari sebenarnya trik-trik psikologi itu udah bisa kalian terapin sehari-hari dan kalian bisa tahu kalau ini ngaruh di kalian. Asal kalian itu tenang. Kuncinya itu, kalau kalian kesusu, semruweng, kalau orang-orang zaman sekarang tuh gampang panik gitu ya, kalian nggak bisa tahu nih cara pemecahan masalahnya gimana, cara ngalihinnya gimana, penyelesaiannya gimana, nggak akan tahu. Contoh yang pertama, kalau kalian lagi emosi, kalian lagi marah, bete, lagi emosi parah, pengen makan orang, cobalah menggambar garis lurus. Mbak aku silinder, nggak peduli kalian minus plus silinder, picek, nggak peduli, yang penting gambarlah garis lurus ketika kalian emosi. Karena apa? Ketika kalian emosi, kayak tekanan jantung itu kan berdebar lebih cepat. Ketika dia berdebar lebih cepat, aliran darah kemana-mana gitu kan. Jadi aliran darahmu lancar, atau ada tekanan di suatu bagian tertentu di kepala, misal akhirnya kalian jadi ngeluh gitu kan. Nah, menggambar garis itu jadi kayak pengalihan isu emosi kalian yang nggak tersalurkan kalau kalian marah. Akhirnya kalian konsentrasi untuk gambar garis lurus. Biasanya kalau kalian menggambar garis lurus ketika kalian emosi nih ya, terus tuh nggak lurus, ini nggak lurus pasti. Tapi cobalah untuk menggambar garis lurus. Akhirnya kalian apa? Kalian menyalurkan semua emosi kalian itu di tangan kalian, di pensil atau bolpen yang kalian gunakan untuk menggambar garis lurus. Tapi tekanannya nggak boleh kenceng lah, bayangin. Ketika kalian berkonsentrasi untuk membuat garis lurus, emosi kalian tuh lama-lama reda dan akhirnya hilang. Setelah itu kalian bisa menemukan solusi yang pas untuk emosi kalian. Kalau nggak percaya, coba. Yang berikutnya, ini pas banget buat kalian cowok-cowok yang genit suka mintain nomor handphone orang, atau buat kalian marketing yang pasti kalian butuhkan. Boleh isi biodatanya dulu kak. Kalau di expo tuh kan tamu-tamunya, boleh kak diisi dulu buku tamunya. Biar apa? Jadi nama, nomor handphone atau alamat yang kalian tulis di situ suatu saat itu jadi data suatu company untuk ketika mereka butuh member, ketika mereka butuh nasabah baru, mereka buka tuh buku tamunya, mereka teleponin satu-satu. Nah, buat kalian yang suka mintain nomor handphone, cara ngetes buat tahu dia ngasih nomor handphone beneran apa bohongan, salahin satu nomor dan kalian sebutin ulang. Contoh, misalnya ada mbak-mbak atau mas-mas ngasih nomor handphone ke kalian kayak, iya mas boleh minta nomor handphonenya? Oh iya boleh, berapa nomornya? 085 bla bla. Kalian tahu nih belakangnya tuh 678 misal. Kalian salahin salah satu aja. Misal kalian tulisnya 6, berarti 085 lalalala 679 ya kak. Nah kalau dia meralat nomor yang salah yang kamu sebutin, berarti dia beneran ngasih nomor handphonenya. Tapi kalau mereka ngawur, mereka kan biarin aja kalau kamu salah nyatet nomor handphonenya. Nah itu nggak bisa dilakuin kalau kalian lagi nggak konsentrasi, kesusu, cepet-cepet, kalian nggak akan bisa ngelakuin trik ini. Selanjutnya, namanya ngantri, apalagi di Indonesia, itu adalah hal yang membosankan dan menyebalkan. Apalagi kalau kalian ngantri mau bayar atau mau melakukan sesuatu, terus depan kalian itu lama, kesuwen. Aku pernah tuh lagi beli minum, terus mungkin Indonesia lagi mau cashless semua kali ya, jadi semuanya nggak pakai duit cash, semuanya pakai aplikasi, scan QR dan lain-lain. Anak ini masih muda waktu itu, dia tuh nge-scan tapi entah sinyalnya jelek, entah saldonya kurang, entah aplikasinya ada atau apa, jadi lama banget. Nah kalian harus ngelakuin trik ini. Kalian bikin suatu gerakan atau suatu suara yang konstan di dekat orang yang kalian tuju ini, atau di depan kalian yang ngantrinya lama banget ini yang mau bayar secara terus-menerus. Maka dia rasanya akan terintimidasi, merasa tidak nyaman, akhirnya dia mempercepat pergerakannya, akan mempercepat aktivitasnya ketika membayar. Jadi kalau kalian ngantri di belakang, mungkin dengan nyetak-nyetakin tangan, cedak ke kuping ini perlu ya, jangan bersin, batuk-batuk dikit, atau mungkin jam berapa sih ini, pura-pura kayak gitu. Orang di depan kalian akan ngerasa nggak enak dan dia akan mempercepat aktivitasnya.
Selanjutnya, ini menurutku emang paling aneh sih. Tapi untuk beberapa orang ini ngaruh. Cara yang benar, yang baik untuk menunjukkan kalian sedang marah adalah dengan diam. Karena apa? Ketika kalian diam, kalian tidak berpotensi untuk menyakiti hatinya. Karena kita semua tahu ketika orang marah, mulutnya, mau orang itu aslinya nggak toksik, mulutnya pasti toksik ketika dia lagi marah. Ketika lagi marah, kamu pasti kehilangan akal dan akhirnya akan mengeluapkan semua emosimu yang awalnya mungkin orang itu baik-baik aja di matamu. Semua yang dia lakukan hari itu, saat itu, semuanya salah. Jadi lebih baik diam. Cuman ketika kalian diam, gak semua orang paham kalian lagi marah. Ada beberapa orang yang gak tahu kesalahannya apa, emang goblok aja. Tapi sebenarnya dengan cara diam ini beberapa orang masuk sih. Beberapa orang pasti paham. Hanya orang-orang tertentu yang terlalu tolol atau otaknya udah dijual gitu ya, yang gak paham kalau diam itu menandakan marah. Terus, ini merupakan trik psikologi aneh tapi ini jitu untuk membuat orang tuh respect sama kamu. Jadi ketika ada orang yang marah sama kamu, jelek-jelekin kamu, tapi kamu nggak balas marah, tapi kamu diem aja, santai, legowo gitu, menerima, bahkan kamu minta maaf duluan, itu akan menjadikan lawanmu semakin murka. Kenapa bisa dibilang semakin murka? Karena dia malu. Loh, harusnya kan kalau aku ngomong kayak gini kan kamu marah, kamu tersinggung, kamu menangis dan lain-lain, kok kamu malah minta maaf, kok kamu malah happy-happy aja. Akhirnya dia menutupi rasa malunya dengan apa? Makin marah. Kalau nggak percaya, coba. Selanjutnya, ini cocok buat kalian yang masih sekolah ataupun kuliah, tugas banyak betul, atau kalian yang sedang kerja di suatu perusahaan, tugasnya banyak banget, dan kalian tipe orang yang suka nunda-nunda pekerjaan, nggak usah dolanan PSC, nggak usah pajinan sih, nggak usah tak iki sih, tak kui sih. Kalian harus lakuin ini. Sebelum tidur, kalian pikirin hal-hal yang mau kalian kerjakan di besok paginya. Pikirin terus sampai kalian ketiduran. Karena apa? Ketika kalian hampir tertidur, itu gelombang otak kalian ada di gelombang tertentu di mana kalian akan mudah sekali dimasukin sugesti. Disitulah hipnoterapi masuk. Tapi kan kalian akhirnya kebawa tidur. It's okay. Tapi ketika itu terjadi di gelombang otak kalian, kalian mikirin hal-hal itu terus kalian ulang-ulang apa yang mau kalian kerjain besok paginya. Secara nggak sadar, otak kalian, alam bawah sadar kalian itu merancang gimana caranya menyiapkan diri kalian ketika bangun, kalian udah siap untuk melakukan hal yang kalian pikirin malamnya. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak mikirin nih malamnya, oke, besok aku mau jalan sehat, biasanya kan gitu ya. Besok aku mau jalan sehat, aku harus bangun jam 5, oke, aku udah pasang alarm jam 5. Tapi sebelum alarm itu bunyi, kalian bangun tepat sebelum alarmnya bunyi. Itu karena alam bawah sadar kalian ngatur seluruh tubuh kalian untuk mempersiapkan diri bangun jam 5 dan siap untuk jalan sehat. Begitupun juga kerjaan-kerjaan yang lain. Gak percaya? Coba. Besok mau ulangan. Baca malamnya, kalian ulang-ulang sambil merem, akhirnya ketiduran. Besokannya kalian dipersiapkan. Bukan berarti aku bilang kalian langsung hafal loh ya, tapi kalian dipersiapkan untuk lebih siap melakukan hal itu besok pagi. Nah, buat teman-teman di luar sana, mungkin kalian ada yang lebih pro daripada aku, ada yang lebih pinter, ada yang lebih expert, ada yang bahkan udah profesional nonton konten ini. Kalian boleh komen di bawah trik-trik psikologi apa aja yang belum aku sebutin dan menurut kalian it work. Atau kalian boleh juga komen di bawah, Mbak, dari trik-trik tadi yang disebutin aku paling masuk yang ini, soalnya aku udah make itu selama bertahun-tahun. Jadi silahkan berkomentar di bawah dan kita akan diskusi di kolom komentar. See you next video. Bye.